Perhutanan sosial merupakan salah satu fokus program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya secara legal dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial sekaligus sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung jawab. Perhutanan sosial memiliki beberapa skema sebagaimana tercantum dalam regulasi pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu kemitraan kehutanan yang telah diterapkan di KPH Rinjani Barat. Perjalanan program kemitraan kehutanan di kawasan kelola KPH Rinjani Barat tidaklah mudah. Sejarah pengelolaan hutan KPH Rinjani Barat tidak terlepas dari konflik tenurial menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program kemitraan kehutanan. Tingkat eskalasi konflik tenurial yang terjadi di KPH Rinjani Barat terbagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat eskalasi konflik pada kategori tinggi ditandai oleh adanya sertifikat tanah milik di dalam kawasan hutan serta adanya pemukiman. Kategori yang lebih rendah ditandai oleh penggarapan atau pengelolaan lahan kawasan hutan non-program. Kemitraan kehutanan di KPH Rinjani Barat adalah pilihan yang terbaik di dalam pengelolaan kawasan hutan. Mengingat KPH Rinjani Barat ini sudah ada penduduk atau masyarakat yang mengelola kawasan jauh sebelum KPH Rinjani Barat berdiri. Status mereka di dalam kawasan hutan itu adalah ilegal dan mereka sudah mendapatkan hasil dari pengelolaan pada kawasan hutan. Dan ini judulnya Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara Gapoktan Sangapati dengan Balai KPH Rinjani Barat, Barangan Tantura sebelum menjadi Balai KPH Rinjani Barat. Perhutanan sosial ini ditujukan untuk memberikan status resmi bagi mereka di dalam mengelola kawasan hutan ini. Sehingga ini menurut kami adalah menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kawasan hutan di KPH Rinjani Barat ke depan. Masyarakat harus kita libatkan di dalam setiap proses pengelolaan kawasan hutan agar harapan kita mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari pengelolaan hutan ini dapat tercapai dan kelestarian hutan pun dapat kita capai pula. Ekonomi, saya kira sudah pasti masyarakat yang memiliki status legal di dalam memanfaatkan hutan tentunya akan merasa aman, nyaman, tentram di dalam mengelola kawasan hutan tersebut, sehingga mereka menjadi fokus untuk mengembangkan tanaman-tanaman budidaya yang telah disepakati bersama dengan KPH. Nah, dari segi ekonomi ini KPH memiliki peran untuk mendatangkan pasar terhadap setiap komoditi yang dikembangkan oleh kelompok sehingga jaminan pasar tersebut menjadi jelas. Kepala Resort dan pendamping perhutanan sosial akan membantu dengan mendampingi KTH calon mitra dalam menyiapkan dokumen
agar proses pengajuan kemitraan dapat berlangsung dengan lancar. Setelah permohonan bermitra disetujui oleh Kepala KPH Rinjani Barat, KTH calon mitra harus menyiapkan peta global dengan skala 1:50.000 sebagai kelengkapan naskah kesepakatan kerjasama atau NKK. Setelah proses penandatanganan NKK selesai, KTH calon mitra bersama-sama dengan resort melakukan pengukuran potensi atau rincik. Data hasil pengukuran rincik diserahkan ke seksi P2HPM untuk dilakukan pengolahan. Kegiatan perhutanan sosial ini semakin cepat semakin bagus, sehingga nanti terwujudlah suatu kemitraan yang harmonis antara KTH dengan KPH dalam hal ini sebagai pemegang pengelola utama di dalam kawasan ini, sehingga sinergi kita, KPH dapat keuntungan, KTH juga dapat keuntungan. Jadi yang namanya bermitra adalah transaksi antara dua lembaga atau dua orang atau secara individu dengan organisasi yang saling menguntungkan. Berkat dari rekan-rekan tim dari kemitraan ini, kemungkinan kita sebagai kelompok atau anggota-anggota kelompok di Bukit Tembola ini lebih memudahkan nantinya dari petani-petani di sini untuk bisa meminta atau menginginkan bibit-bibit unggul yang lebih baik dari kita tanam dulu, yang lebih bermanfaat, yang kita harapkan nanti hasilnya lebih baik ke depannya. Dengan adanya program perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan di KPH Rinjani Barat, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan tanpa mengabaikan prinsip pengelolaan hutan lestari.